Kemudian unsur-unsur bugat. Yang pertama ada pembangkangan terhadap kepala negara. Itu merupakan upaya melawan pemerintah yang sah dengan tindakan konkret yang dapat melibatkan penggunaan senjata sebagai bentuk perlawanan fisik atau penolakan terhadap ketentuan yang telah dibuat oleh pemerintah. Yang kedua ada pembangkangan dilakukan menggunakan kekuatan. Ini pemberontakan ini diartikan sebagai seorang muslim yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban yang seharusnya dipegang terhadap imam atau pemimpin yang sah dalam konteks keagamaan. Artinya tidak hanya berarti menentang otoritas pemerintah secara umum, tetapi juga melibatkan pelanggaran terhadap tugas-tugas keamanan yang seharusnya dihormati dan dipatuhi terhadap pemimpin Islam. Yang ketiga adanya niat melawan hukum. Faktor-faktor tambahan yang mencirikan pemberontakan melibatkan pemimpinan, adanya kekuatan dalam bentuk fisik atau politik, argumen yang mendukung perlawanan serta kehadiran seorang pemimpin dalam pergerakan pemberontakan merupakan elemen-elemen kunci yang dapat meningkatkan kekuatan dan memperbesar dampak dari tindakan pemberontakan itu sendiri. Baik, dasar sumber hukum jaring bugot terdapat dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 9 dan 10 yang artinya, dan jika ada dua golongan dari orang-orang yang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Quran Surah Al-Hujurat ayat 9 dan 10. Dan hukuman jarimah bugot, sanksinya terhadap pelaku bugot mencakup penegakan hukum, penerimaan taubat, dan penerapan hukuman sesuai keadilan. Upaya sadarkan pelaku agar kembali taat kepada iman dan warga negara. Taubatlah pembangkangan diterima, tidak boleh dibunuh. Hukuman bugot perlu diperangi dengan tetap menjaga hak-hak jiwa muslim tanpa ampun jika kafir. Tindakan bugot juga diperangi jika ada persiapan sampai persatuan mereka bercerai. Kalangan bugot tidak dihukum kafir dan tawanan bugot tidak boleh diperlakukan zalim. Baik, kalau ada yang kurang jelas masih bisa dibaca dalam makalah. Baik, kami di sini membuka sesi tanya jawab. Sudah, ada yang ingin bertanya tentang bugot? Bugot tahu? Ada yang pernah baca sebelumnya? Nggak pernah baca? Belum. Jadi pemateri ngapain aja kalau nggak pernah baca? Maksudnya sebelum buat makalah belum pernah baca, belum pernah Ya. tahu. Oke. Gimana? Ada yang bertanya tentang bugot? Ada, Pak. Nah, coba. Di ayat yang mereka sebutkan tadi kan, Pak, di bawahnya ada tafsirannya. Ayat tersebut menetapkan sampai titik. Itu tafsiran siapa yang kalian pakai? Itu ada dijelaskan di tafsir siapa itu. Itu bisa nggak tolong dicari tafsir siapa? Karena di situ ada menjelaskan bahwa kelompok yang memiliki kebijaksanaan diwajibkan mengikut campur segala perdamaian. Jadi orang yang bijaksana dalam ayat tersebut diwajibkan untuk ikut campur segala hal yang bersifat perdamaian. Nah, itu tafsiran siapa? Yang ada di makalah. Ya, Pak, ada makalah, Pak. Tapi nggak disebutkan itu tafsiran. Nggak mungkin mereka menafsirkan ayat Al-Quran. Ada lagi pertanyaan?
Ada tentang bukat ini sebenarnya menarik ya, tentang bukat ini karena apalagi di zaman sekarang banyak sekali terjadi pemberontakan di wilayah-wilayah negara Muslim seperti di Timur Tengah. Ya, mungkin masuk juga dalam pembahasan kita hari ini. Dari mana dapat tafsiran? Ada? Ini menarik ya tentang bukat. Bukat itu kan sekelompok orang yang menentang pemerintah yang sah, pemerintah yang legal, yang punya mereka kelompok ini memiliki senjata atau perlengkapan militer untuk menumbangkan pemerintah. Itu namanya bukat, ya, pemberontakan. Oke. Ada yang ingin ditanyakan? Lalu bagaimana hukumnya? Tadi hukumnya gimana? Azir, Pak. Ta'zir. Nah, itu yang mau saya tanya. Ta'zir, kenapa ta'zir? Karena ya gini dia menyatakan bahwa kayak pemberontakan, peperangan itu dinyatakan sebagai pelaku kejahatan biasa. Dia diperintah. Biasa, jadi pemberontak itu biasa. Gimana pemateri? Apa itu? Apakah masuk ke ta'zir atau hudud? Sama kalau di KUHP kan pemberontak itu disebut makar kan? Makar itu bisa dibunuh juga atau diasingkan ke kemana itu seumur hidup penjara. Karena itu suatu hal yang kejahatan luar biasa. Ini kan kalian bilang biasa. Itu gimana juga? Itu dia yang kan? Penanggung jawab pidana. Oke, Iya. Tahu hudud kan? Hudud hukuman yang penetapannya dari Al-Quran dan hadis. Artinya ketentuannya ada dalam Al-Quran dan hadis. Caranya, pelaksanaannya itu semua dari Al-Quran dan hadis. Misalkan seperti rajam, kemudian juga jilid 100 kali, kemudian potong tangan, itu hudud namanya. Sedangkan ta'zir adalah hukuman yang ditetapkan berdasarkan ketetapan dari penguasa, baik itu hakim atau ulil amri, jadi berdasarkan kesepakatan.
misalkan penjara atau diasingkan atau jilid 10 kali, misalkan didera 10 kali, itu namanya ta'zir. Nah, hukuman bagi pelaku pemberontak ini, jarimah pemberontakan ini masuk ke wilayah mana ini? Termasuk besar. Ta'zir. Kenapa ta'zir? Karena di dalam Al-Quran tidak ada menjelaskan secara spesifik terkait pembinaannya. Dia cuma ada ini dasar hukumnya ada untuk berbuat baik, tapi bagi orang yang tidak berbuat baik nggak ada namanya. Itu ada Jadi menurut ta'zir ya. Tapi yang menariknya Pak, ini kan pemberontakan ini bersifat negara dan skala besar. Apakah ketika dia melakukan pemberontakan itu bisa kita pakai hukum manfaat yang lebih berat? Misalnya kayak dia memberontak banyak terjadi pembunuhan, jadi kita pakai wudhu untuk membunuhnya, ya kan? Kita nggak melihat pemberontakannya, tapi kita melihat pembunuhannya. Ya. Jadi sebenarnya kan ini jelas di dalam Al-Qur'an kan, wa in taifatani minal mu'minina iqtatalu wa in taifatani minal mu'minina iqtatalu faslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra faqatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Jadi fa in baghat, apabila salah satunya berontak, maka perangilah yang berontak itu. Jadi golongan yang memberontak itu disuruh perangi oleh pemerintah. Disuruh perangi oleh pemerintah. Kenapa? Karena mereka membuat kekacauan, membuat kerusakan di dalam negara, akan menimbulkan kekacauan yang besar. Maka wajib bagi pemerintah untuk memerangi. Nah, di sini ada terjadi perbedaan pendapat di antara mazhab Syafi'i dan Hanafi. Kalau mazhab Syafi'i disuruh perangi dengan cara baik-baik, dengan menjaga hak-hak mereka. Sedangkan mazhab Hanafi itu perangi sampai mereka itu bercerai-berai lah, tidak lagi berkelompok, sampai kekuatan mereka melemah. Nah, kalau dalam mazhab Syafi'i berikan hak-hak mereka, itu tetap perangi, disuruh perangi. Ya. Jadi hukuman bagi pelaku pemberontakan atau jarimah bugat itu adalah diperangi, baik itu dibunuh sampai mati atau tidak, pokoknya diperangi. Tapi dengan cara baik, maksud cara baik kalau misalkan dia menyerah dan bertobat itu kan dia ampuni kan. Ini kalau melawan disuruh bunuh, disuruh perangi. Walaupun mereka muslim. Contoh misalkan orang yang memberontak ini walaupun dia orang yang baik, misalkan nih kita nih satu ruang nih orang-orang yang baik, orang-orang yang salat, orang-orang yang bagus. Melihat pemerintah kita, dalam pikiran kita itu enggak bagus. Pemerintah itu dalam pikiran kita ya zalim, kemudian juga korupsi, kemudian juga main dinasti misalkan nih, ya kan? Kemudian kita nih berkumpul sama-sama, kita harus mengambil kekuasaan dari pemerintah, yaitu dengan cara memerangi mereka. Kita punya senjata. Nah, tujuan kita kan begitu. Kemudian ada simpatisan kita juga ngikut, udah daftar, udah mau dengan kelompok kita, udah banyak jumlah kita perangi pemerintah. Akhirnya pemerintah karena sudah beberapa kali dinasihatin, beberapa kali disuruh menyerah, kita nggak mau, diperangilah. Nah, tindakan pemerintah itu tindakan yang benar menurut hukum ekonomi syariah. Kenapa? Karena kita memberontak kepada pemerintah yang sah. Jadi dalam Islam, selama pemerintah itu tidak melarang kita sholat, tidak melarang kita puasa, tidak melarang kita zakat, tidak melarang kita naik haji, dan hal-hal yang fundamental dalam Islam tidak dilarang oleh pemerintah, itu tidak boleh berontak. Sekalipun pemerintahnya misalkan zalim kita katakan, misalkan korupsi kita katakan, tetap tidak boleh. Kenapa? Karena akan menimbulkan kemudaratan lebih besar. Kita lihat saja negara Libya yang jelas-jelas nyata.
dalam ingatan kita yang baru beberapa tahun terjadi. Libya itu pertama sebelum terjadi pemberontakan itu negara maju, bahkan katanya negara yang paling maju di Afrika. Anak-anak terjamin pendidikannya, anak-anak yang baru lahir sudah dapat pesangon, dapat uang, ada dapat bantuan dari pemerintah. Orang yang baru menikah diberikan fasilitas rumah, itu menurut info ya. Dan sejahtera, gas ketika mereka masak langsung mereka hidupin langsung. Sekarang setelah terjadi peperangan kita lihat bagaimana kehancuran. Setelah rakyatnya memberontak, orang-orangnya memberontak, dan hari ini mereka menguasai pemerintahan, ternyata tidak bisa menyamakan kesejahteraan yang sudah dicapai oleh presiden sebelumnya. Sama seperti kita, misalkan hari ini kita berpikiran nanti setelah kita dapat kekuasaan kita akan mensejahterakan masyarakat, ternyata tidak seperti yang kita pikirkan. Maka itulah kenapa Islam itu melarang pemberontakan dan hukuman bagi pemberontak itu diperangi. Kalau tentara yang mati dalam memerangi pemberontak itu dia mati syahid. Ya, misalkan dulu pasukan Gaddafi misalkan dia berperang dengan pemberontak, itu kalau mati syahid. Ya. Jadi selama pemerintah itu tidak melarang kita puasa, zakat, itu tetap harus tidak boleh diberontakin. Nah, dia tidak boleh terjadi pemberontakan. Kenapa? Supaya tidak terjadi kekacauan lebih besar. Dulu DITI ada ulama di sini yang tidak setuju dengan pemberontakan DITI. Kenapa? Salah satunya alasan karena kita sudah membaiat Soekarno sebagai pemimpin. Jadi tidak boleh lagi memberontak. Kita sudah membaiat seseorang jadi pemimpin, maka tidak boleh lagi memberontak. Paham maksudnya kan? Begitu juga yang terjadi di Mesir hari ini misalkan. Mesir, Presiden As-Sisi itu kan hasil kudeta. Dia jadi presiden sekarang hasil kudeta dari presiden sebelumnya, almarhum Mursi. Walaupun dia hasil kudeta, tetap juga masyarakat Mesir harus patuh kepada As-Sisi. Artinya tidak boleh terjadi pemberontakan. Misalkan ini ada simpatisan presiden sebelumnya, dia ingin merebut kekuasaan, tetap itu namanya pemberontak. Jadi kalau misalkan terjadi peperangan antara dua kelompok, dia berhasil menguasai tampuk pimpinan, dia berhasil menguasai pemerintahan, maka lawannya itu harus tunduk dan patuh kepada pemerintah itu. Itu sebenarnya konsepnya. Seperti misalkan hari ini rakyat Libya sudah menguasai pemerintahan, yang ketika menjatuhkan Gaddafi mereka sudah duduk di pemerintahan. Jadi rakyat yang lain tidak, simpatisan Gaddafi dulu tidak boleh berontak lagi kepada pemerintah yang sekarang. Sama seperti kejadian Ali radhiyallahu anhu. Ali itu perang dengan Muawiyah karena Muawiyah menuntut keadilan terhadap kematian Utsman bin Affan. Ya, Muawiyah kan sadar bahwasanya Ali itu sahabat yang lebih utama dibandingkan dirinya. Dia memberontak kepada Ali karena Ali tidak mau menanggapi serius kasus kematian Utsman bin Affan. Sedangkan Utsman bin Affan itu kan sepupu Muawiyah. Mereka kan sepupu. Jadi Muawiyah sebagai sepupu ingin menuntut keadilan. Terjadilah perang antara dua kelompok mukmin. Sehingga sampai di Siffin, kelompok Muawiyah ini sudah sudah hampir kalah, memang kalah. Kemudian mereka mengajak berdamai. Apalagi setelah kematian Ammar bin Yasir. Jadi ketika terjadi perdamaian, dari pihak Ali diutuslah Abu Musa al-Asy'ari. Sedangkan pihak Muawiyah Amru bin As yang diutus. Ini dua orang yang sangat hebat dalam negosiasi. Ternyata dalam negosiasi itu Ali itu seperti kalah. Seperti seperti enggak ada keuntungan bagi Ali. Padahal ketika mereka memerangi Muawiyah, pasukan Muawiyah, mereka hampir menang. Tapi karena Muawiyah hampir kalah, mereka ajak damai. Ya kan? Jadi ada keuntungan bagi pihak Muawiyah ketika negosiasi. Sehingga kan ada pasukan Ali itu yang kecewa, yang membunuh Ali kan pasukan Ali sendiri, yang Khawarij namanya, Ibnu Muljam ya.
Dia kan keluar dari pasukan Ali karena kecewa terhadap Ali, kecewa terhadap keputusan Ali untuk berdamai dengan Muawiyah. Padahal yang nyuruh damai pun mereka sebenarnya, tapi karena keputusannya agak berat Muawiyah, menang Muawiyah, ya akhirnya kecewa, bunuhlah Ali. Jadi boleh dikatakan apa di situ? Ali ketika Muawiyah jadi khalifah, kan setelah itu kan Muawiyah ya, Hasan, kemudian Muawiyah kan, itu ketika ada perebutan kekuasaan itu tidak ini, ya sudah diambil. Yang penting tidak lagi terjadi pemberontakan, tidak terjadi peperangan antara kaum muslimin. Artinya apa? Ketika ada seorang pemimpin yang sudah naik tahta, itu semua rakyatnya harus tunduk dan patuh. Ketika memberontak berarti diperangi. Jadi pemerintah itu nggak zalim ketika memerangi pemberontak. Seperti Suriah misalkan. Suriah terjadi pemberontakan satu wilayah. Presiden Suriah memerangi kelompok itu, ya sah-sah saja. Dan akhirnya kan Suriah itu nggak bisa tumbang kan? Nah, kalau tumbang bisa jadi negaranya lebih hancur. Seperti keadaan Libya, kan nggak semulus yang dipikirkan oleh pemberontak kan? Sama seperti hari ini misalkan satu partai tertentu dia oposisi, dia lihat pemerintah ini nggak beres. Akhirnya ketika dia berkuasa sama aja, nggak beres di pandangan orang lain. Ya, begitulah ya. Jadi hukuman bagi pemberontakan itu adalah diperangi dengan cara baik-baik, tetap diberikan hak-haknya sebagai warga, sebagai seorang mukmin. Ya, begitu. Kalau masalah dia masuk ke hudud, iya juga, karena disuruh perangi. Masuk ke takzir, iya juga dalam hal pengampunan. Maka ada perbedaan pendapat antara apakah dia takzir atau hudud. Pak, Ya. tadi lo bilang kan, kayak Bapak menganalogikan kita itu orang baik-baik. Kenapa kita berkonsepsi bahwa yang memberontak itu orang yang baik? Kenapa kita mikir bahwa orang yang memberontak itu orang yang buruk, Pak? Apakah hubungannya beda? Kenapa kita mikir kita ini orang baik-baik, kita anggap pemerintah kayak yang di Papua lah, kalau misalnya, Pak? Ya, begini, misalkan ini kan tadi hidup ya. Misalkan orang ini kan punya niat baik. Orang ini punya niat baik, tapi cara mengeksekusinya salah. Cara menjalankannya salah. Maksud saya bilang orang baik-baik gini, misalkan nih orang, apalagi kalau orang jahat kan udah jadi nggak bagus kan. Orang, misalkan kita nih sangat peduli dengan negara. Kita lihat ini sembako nggak datang, kemudian juga harga beras mahal, penguasa seolah-olah bekerja sama dengan musuh, sehingga masyarakatnya nggak dipedulikan, yang dipikirkan keluarganya. Misalkan nih, yang dipikirkan keluarga, itu dalam pikiran kita, sehingga timbul dalam pikiran kita itu untuk memberontak. Kita belilah senjata. Kan pertama kan niat kita baik, karena kenapa? Karena bertafakur kita melihat keadaan negeri. Negara orang kok bisa maju? Kita kan baik di situ, tapi eksekusi kita itu salah. Kita nggak mengambil jalan-jalan yang sudah ditentukan oleh undang-undang. Akhirnya kita angkat senjata karena nggak ada cara lain. Nah, itu namanya pemberontak. Itu yang punya niat baik saja disuruh perangi, apalagi yang punya niat buruk. Yang niat buruk maksudnya gini, niat buruk, kita harus mengambil kekuasaan, kita harus berkuasa, tidak ada niat untuk mesejahterakan masyarakat, kan begitu. Banyak di antara pemberontak itu yang niatnya baik pertamanya, tapi kan caranya salah. Niatnya baik apa? Semangat mereka untuk mendirikan negara lebih bagus. Ternyata ketika mereka menguasai, nggak sanggup juga. Memang ada juga yang memang ya untuk ini aja, untuk menguasai kekuasaan, merebut kekuasaan untuk dirinya sendiri. Ada juga, itu lebih parah lagi kan. Jadi pemberontak itu makar,
itu dilarang dalam Islam. Tujuannya apa? Supaya damai, tentram, kita bisa sekolah seperti biasa. Karena kalau udah terjadi peperangan, hancur, pendidikan hancur, semuanya hancur, gedung-gedung, bangunan-bangunan. Coba lihat Libya, Suriah, kan hancur ya. Yang kita bilang lain, Aceh aja sendiri dulu dari tahun berapa, 76 sampai 2004, bagaimana pendidikannya hancur? Karena orang-orang udah susah belajar, konflik. Nah, itu saja gambarannya. Karena perang itu memang akan melahirkan kebodohan, apalagi perang yang berkepanjangan. Kita perang dengan Belanda, Indonesia menjajah Belanda, Aceh itu perang dengan Belanda. Pendidikannya juga harus dipindahkan kan. Kalau di Aceh dulu pendidikan, karena di Aceh tidak aman lagi, mereka pindahkan lokasi belajarnya ke Malaysia, ke Kedah Malaysia. Jadi orang yang mau belajar ke sana dari Aceh misalkan, orang Aceh pindah ke sana, duduk di sana dan buka pesantren dan belajar di sana. Karena di sini tidak bagus. Artinya apa? Terganggu pendidikan, terganggu apapun. Kalau perang, apalagi perang sesama Muslim, perang sesama perang sesama warga negara. Maka wajib diperangi. Pak, kalau misalnya gini lah Pak, negaranya itu sekolah Pak, tapi dia tidak melarang sholat, dia nggak melarang azan, dia nggak melarang kita berpuasa, itu wajib diperangi Pak. Tapi sekolah negaranya, kebijakannya itu yang bersifat sekolah. Nggak wajib. Nggak boleh diperangi dan nggak wajib. Nggak wajib diperangi Pak. Nggak wajib dan nggak boleh, haram. Kenapa? Karena kita masih bisa sholat, masih bisa puasa. Kecuali misalkan nih pemerintah nih tutup semua masjid, nggak boleh sholat, tutup semua kegiatan aktivitas yang memberikan zakat, atau nggak boleh berpuasa, itu boleh diperangi. Tapi selama itu tidak dilarang, tidak boleh. Nah, negaranya sekolah kan Pak, tapi ketika kita berpuasa atau orang yang berpuasa pada saat itu nggak melibatkan agama sama sekali. Contohnya gimana? Contohnya itu kayak negara Jerman, itu sekolah itu Pak. Dia dalam membuat kebijakannya itu nggak boleh tentang agama, tapi kita boleh sholat di situ. Istilahnya jadi kalau misalnya kayak ada kayak hari raya kita pun nggak diakui karena semuanya sama. Gitu. Nggak apa-apa. Nggak masalah. Misalkan Indonesia suatu saat jadi negara sekuler, kita nggak dilarang puasa, nggak dilarang zakat, nggak dilarang sholat, atau kegiatan agama kita yang mau kita ini nggak ini, tetap nggak boleh. Tetap nggak boleh berontak, atau harus patuh dalam hal pemerintah. Jadi ada satu kaidah yang harus dihafal, la ta'ata li makhluk fi maksiatillah. Tidak ada ketaatan pada makhluk yang bersifatnya la ta'ata li makhluk fi maksiatillah. Dalam hal maksiat itu tidak boleh taat dan patuh pada makhluk. Pemerintah misalkan membuat kebijakan menyuruh kita untuk setiap 1 Januari wajib mengkonsumsi minuman keras sebagai bentuk rasa syukur. Misalkan nih pemerintah buat aturan, itu tidak boleh mengikuti aturan itu. Kenapa? Karena yang disuruh adalah untuk minum minuman keras misalkan. Lagi juga di Jerman berarti tadi LGBT. Iya. Tapi negaranya ini sebenarnya cuma harga investasi. Iya. Sama setara. Iya. Kita nggak boleh berontak. Nggak boleh. Kalau kita katakan misalkan negara Jerman itu dipimpin oleh seorang Muslim dan warganya semua Muslim, tapi di kebijakannya misalkan Indonesia aja kita bilang lah, Indonesia negara yang mayoritas Muslim itu melegalkan misalkan suatu saat gay, kemudian lesbi, itu tetap juga masyarakatnya tidak boleh memberontak kepada pemerintah. Kenapa? Karena kita nggak dilarang, Anda silahkan lakukan sholat terus, puasa terus, zakat terus, kami nggak larang. Cuma kami buat kebijakan untuk kaum tertentu. Tetap dalam hal ini tidak boleh berontak. Cuma demo boleh saja itu, karena sesuai aturan, kan ada undang-undangnya. Demo misalkan dengan kebijakan ini tidak boleh, selama tidak mengangkat senjata. Demo menyampaikan aspirasi itu boleh.
Nanti Pak, yang dilakukan misalnya kayak tadi menuju Bali itu dan segala macamnya, itu kita nggak bisa protes itu Pak, selagi kita tidak dilakukan sholat. Cuman yang beranggapan bahwa kayak Aceh itu untuk pulau, katakan Aceh itu imbasnya anak Bali dari mana Indonesia yang di sisi Bali meninggal jadi kena imbasnya ke Aceh. Ada tanggapan bilang gitu Pak, kita seharusnya membawa segala macam itu bisa kayak gitu. Enggak. Hanya karena kayak gitu. Makanya dia mau mencapai total juga Pak di kajian itu. Karena diskon yang bersama aku nggak pernah. Ya. Ya sebenarnya begini. Itu yang dosa itu kan pemerintah karena memberikan legalitas terhadap tempat-tempat maksiat. Tujuan sebenarnya kan pemerintah itu kan melindungi atau membuat aturan yang membuat masyarakatnya tidak mendekati maksiat. Tujuan pemimpin itu kan sebenarnya membawa masyarakatnya itu ke surga, membawa masyarakatnya kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada kebijakannya yang dibuat untuk hal-hal yang memudahkan masyarakatnya untuk maksiat, itu dosa pemimpinnya. Jadi kita sebagai masyarakat yang melihat kebijakan pemerintah seperti itu, kita nasihati. Itu yang paling penting kan, disuruh nasihati baik-baik, tidak menghina, tidak menjatuhkan, tapi bagaimana disuruh nasihati. Makanya setiap pemimpin itu sebenarnya kan ada ulama, ada penasehatnya. Penasehat itulah yang bertugas untuk menasihati pemerintah. Misalkan nih saya jadi presiden, saya angkat Mulazi sebagai penasihat saya. Ketika saya buat kebijakan yang tidak pro rakyat atau kebijakan yang ada unsur kemaksiatan, Mulazi tidak tegur saya, tidak tidak memberikan nasihat kepada saya sebagai nasihat, saya berdosa, Mulazi juga berdosa. Siapa yang berdosa? Ulama. Kalau ulama sudah menyampaikan, Pak, jangan, itu tidak boleh, itu sudah bebas. Pak, itu tidak boleh, tolong ditutup, itu tempat maksiat, nanti mengundang bala misalkan. Jadi kalau ulamanya diam atau orang yang dekat dengan pemimpin itu diam, berdosa. Tapi kalau nggak diam, dia sudah menyampaikan dengan baik, ternyata nggak ditanggapi, ya sudah. Dan tidak boleh, misalkan ada saya Mulazi, misalkan ulama nih, udah nasihatin saya, tapi saya nggak dengar, kemudian Mulazi datang kepada masyarakat, wahai masyarakat semuanya, saya sudah nasihati Bapak Presiden, tapi Bapak Presidennya tidak mau dengar apa yang saya sampaikan. Hari ini kita berjihad untuk menurunkan, untuk menjatuhkan, untuk memerangi Presiden. Nah, ini salah ulama ini. Bagaimana juga kalau sistem negara kita 5 tahun sekali, berarti ulama ini kampanye nantinya. Kita harus memilih pemimpin yang adil, yang mementingkan agama. Itu. Kadang-kadang sholat puasa. Ya. Bisa begitu. Ya. Itu kan kadang kalau bisa memberontak. Ya, itu selainnya enggak. Itu kalau misalkan dilarang puasa zakat itu yang boleh berontak. Kalau selama itu nggak boleh, selama nggak dilarang nggak boleh. Apalagi kita di Indonesia ini negara yang paling muslim, yang paling islami, yang menurut saya ya. Kita itu negara yang paling bebas beragama. Islam itu diberikan kebebasan seluas-luasnya untuk melaksanakan agama. Coba lihat aja. Kita haji diatur oleh pemerintah, zakat diatur oleh pemerintah. Kemudian juga masalah di masjid juga diperhatikan oleh pemerintah. Hari raya pun ini pemerintah. Artinya kalau saya lihat, maaf ya, di sini sangat bebas beragama. Kita ngundang siapapun ke masjid itu boleh. Kita mau ngundang siapapun untuk berceramah di masjid itu boleh, tanpa harus beritahu ke pemerintah ini. Nah, kecuali masjid tertentu ya, seperti masjid raya itu harus, karena dia memang perhatian pemerintah, memang harus diizin dulu. Misalkan siapa yang mau memberikan materi, maksudnya siapa yang ada tamu yang datang misalkan, itu harus minta izin, nggak boleh sembarangan. Tapi panitia masjidnya misalkan mau menghubungi khatib, itu silahkan, siapa saja mau bicara berapa jam pun nggak masalah kan, nggak dibatasi. Beda keadaannya di Mesir saja. Di Mesir itu saya bukan khatib, tiba-tiba saya berdiri untuk berceramah, itu nggak boleh.
tiba-tiba berdiri, wahai kaum muslimin, ayo, itu nggak boleh, ya, harus sesuai dengan SOP-nya. Ya. Ini kalau udah habis nih. Sebenarnya Pak, juga ada komen.